yang radar sistem segala rupa dari Israel yang ketat sekali, yang paling hebat. Kok tiba-tiba nggak ketahuan? Malah bulldozer datang di sana untuk mendobrak itu pagar-pagar. Tidak kelihatan. Baru beberapa jam setelah masuk baru kelihatan. Itu aneh sekali. Itu aneh sekali. Mungkin ada, memang itu angkatan senjata di Israel sudah agak benci sama Netanyahu. Mau dijebak. Mungkin ini salah satu jebakan. Aku nggak tahu ya. Ini konspirasi juga. Tapi kan yang itu anehnya, ini Pak Yus, sorry, itu kan posisi lagi Sabat Pak, Sabtu pagi. nggak peduli Sabat atau apa, tapi untuk keamanan negara itu tidak ada sabat-sabat, Pak. Jangan begitu. Tidak ada sabat-sabat. Jangan begitu dong. Masa sabat, ayo musuh masuk aja, bom kita toh sabat. Yang enggak dong. Tetap aja bukan, negara. Maksud saya, kan IDF itu kan hampir 90% kan Yahudi itu. Artinya manpower-nya pada hari itu ya, kemungkinan entah mereka libur atau lagi off atau Tidak, gimana Pak, gitu ya. tidak, Mungkin agak siap-siaga itu sedikit satu, gitu, Pak. militer. Tanya aja sama Pak Tobing, ini dia ada di sini. Tanya aja. Tidak ada libur-liburan. Tidak ada gereja-gereja. Tidak ada. Aku tahu sendiri dulu juga kalau nationality waktu itu betul waktu defense ya 724 lah. Iya, tentu aja dong. Iya. Waktu dulu perang dingin itu kita juga Natal aku juga jalan-jalan di sana deket tembok kalau terjadi sesuatu. Emangnya kita ke gereja? Ya enggak dong. Tidak ada. Jadi sahabat-sahabat nggak masuk akal, Pak. Jadi itu juga aneh sekali kok bisa kebobolan Israel. Itu kan negara ada ya Pak Yus. Silakan Pak Yus. Enggak, tadi Pak Teddy bilang nggak haus kekuasaan, malah dia haus kekuasaan Pak Teddy. Sebabnya jurisdiksinya di Israel dia mau itu lenyapkan, jadi mau dihilangkan supaya dia berkuasa sendiri. Yang terjadi juga di Poland itu juga dihilangkan. Makanya semuanya pada kejang-kejang sama Poland. Sebabnya jurisdiksi di switch off itu. Nah, si Israel itu juga mau begitu siapa namanya? Si Netanyahu. Netanyahu. Ya, makanya itu kan haus kekuasaan itu artinya. Ya, makanya nanti kalau dia ini selesai di perang, udah dihantam, dia dipanggil sama itu. Setuju Pak Yus. Jadi selesai perang ya Netanyahu di udah masuk bui. Masuk bui, kelar dia. Kelar. Soalnya Likud udah 20 tahun ya Pak Paul ya berkuasa ya. Iya. Cuma diselingin sama siapa tuh? Naftali Bennett sama Yair Lapid doang. Itu cuma paling sama Yair Lapid ya. Itu. Jadi ini politik juga. Emang telaten banget itu dia, politiknya keren itu. Iya, kalau Pak Yus punya pandangan lah. Pak Yus punya pandangan lah. Saya mau minta ini Benyamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri dan dia berperang untuk Gaza. Saya mau tanya sejujurnya Dia di otaknya dia itu ada apa gitu? Di otaknya ada apa itu? Dia terpaksa perang. Dan kayaknya ini juga itu hanya dugaannya. Mungkin ini setup juga. Kenapa? Yang radar sistem segala rupa dari Israel yang ketat sekali, yang paling hebat. Kok tiba-tiba nggak ketahuan? Malah bulldozer datang di sana untuk mendobrak itu pagar-pagar. Tidak kelihatan. Baru beberapa jam setelah masuk baru kelihatan. Itu aneh sekali. Itu aneh sekali. Mungkin ada, memang itu angkatan senjata di Israel sudah agak benci sama Netanyahu. Mau dijebak. Mungkin ini salah satu jebakan. Aku nggak tahu ya. Ini konspirasi juga. Tapi kan yang itu anehnya, ini Pak Yus, sorry, itu kan posisi lagi Sabat Pak, Sabtu pagi. nggak peduli Sabat atau apa, tapi untuk keamanan negara itu tidak ada sabat-sabat, Pak. Jangan begitu. Tidak ada sabat-sabat. Jangan begitu dong. Masa sabat, ayo musuh masuk aja, bom kita toh sabat. Yang enggak dong. Tetap aja bukan, negara. Maksud saya, kan IDF itu kan hampir 90% kan Yahudi itu. Artinya manpower-nya pada hari itu ya, kemungkinan entah mereka libur atau lagi off atau gimana Pak, gitu ya. Tidak, mungkin siap-siaga itu sedikit satu, gitu, Pak. militer. Tanya aja sama Pak Tobing, ini dia ada di sini.
Tanya aja. Tidak ada libur-liburan. Boleh Pak Tommy. Tidak ada gereja-gereja. Tidak ada. Aku tahu sendiri dulu juga Kalau national waktu itu apa toh? national Waktu defense ya 724 lah. iya, masa tentu ada? aja dong. Iya. Waktu dulu perang dingin itu kita juga Natal-Natal aku juga jalan-jalan di sana deket tembok kalau terjadi sesuatu. Emangnya kita ke gereja? Ya enggak dong. Tidak ada. Jadi sahabat-sahabat nggak masuk akal, Pak. Jadi itu juga aneh sekali kok bisa kebobolan Israel. Pak Yus, Nah, itu, pertanyaan saya begini Pak Yus. Memang Paul Nietzsche mengajarkan memang di dalam diri itu ada dasarnya punya memiliki naluri untuk berkuasa. Tapi saya melepas dari pemahaman filosofi itu. Saya mau bertanya, ya kan? Kan Benyamin Netanyahu ini adalah Perdana Menteri, ya kan? Niat dia kan bukan ingin memperkaya, umpamanya contoh ya, saya ke yang vulgar aja, dia tidak ingin memperkaya diri, dia tidak ingin itu, tapi ada goal dia, ada goal. Saya cuma ada pemikiran dia, ada goal di dalam pemikiran dia, bukan karena kekuasaan. Bagaimana dia mau menjaga, itu maksud saya, mau menjaga rakyat Israel itu hidup damai sejahtera, hidup makmur, dan tidak boleh disentuh oleh negara-negara lain dalam bentuk teror apapun, sehingga misinya itu berjuang ke situ. Itu maksud saya. Mungkin Pak Yus mengerti pemahaman saya. Bukan thinking negatif, akhirnya seperti saya bagaimana berpikir menjadi kepala Ya, negara. tapi apakah salah satu jalannya untuk membuat jurisdiksi itu dibikin nol, jadi di switch off? Ya, itu kayak nanti si Xi Jinping atau si Putin, jadi kekuasaan penuh. Jadi apa yang mereka lakukan itu bebas, nggak ada jurisdiksi lagi. Ya, itu kan juga salah jalannya. Jadi apakah untuk membela rakyat itu ya enggak juga menurut aku. Tergantung ini Pak Yus, pemilu di Israel nanti ya, kalau bisa ya mereka pengen Likud nggak berkuasa lagi. Negara yang berdemokrasi tidak akan mengatur kayak begitu. Kalau umpamanya di Belanda besok ke jurisdiksi mau dibikin nol di sini, mau di switch off, wah kita berdiri semuanya, kita demo mati-matian sini, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Saya nggak terpikir bahwa dari senat sana untuk menjudge dia melalui kesalahan apapun. Mungkin menurut saya Benyamin Netanyahu tidak akan takut seperti itu. Mau dia dihukum, dibilang apa gitu. Pemahaman saya ke situ. Ya, karena pemikiran kita secara general selalu membela bagaimana dia mau mempertahankan negara dia dari invasi Hamas itu yang membantai orang Israel itu kan di kepala kita sekarang ini. Baru kita bilang tadi dia tetap ingin berkuasa. Jangan sampai kalau dia menghentikan kekuasaannya dia bisa akan kena sanksi hukum. Itu kan diskusi kita tadi dari Pak Ben tadi, Pak Pastor tadi mau mengatakan seperti itu. Kalau tidak salah narasi saya dengar seperti itu. Ya memang begitu. Jadi kalau dia berhenti ini, udah dia dipanggil ke pengadilan. Sebabnya masih banyak kasusnya. Salah satu kasus ini yang jurisdiksi itu juga. Ya kalau pengadilan salah satu pertanyaan terbesar ya ini kebobolan ini Oktober 7 ini. Ya makanya kebobolan itu. Dan di luar Syabat atau enggak Syabat itu peduli amat, itu enggak ada. Kalau perang ya enggak ada Syabat-Syabatnya dong. Kita perang terus. Masa hari Jumat Sabtu mereka berhenti. IDF bilang, oh berhenti, aku mau Syabat dulu deh. Besok kita perang lagi. Pak Yus, kalau kita pikir sebagai rakyat jelata, kan itu pagar listrik, satu kamera, ya kan banyak kamera. Kok bisa kebobolan tuh nggak masuk akal. Makanya Pak Andi, kalau burung besar aja tabrak udah alarm siaga 1 itu. Iya. Semuanya pada lari-lari ke sana. Ini bulldozer yang masuk. Bulldozer masuk. Sorry ya. Itu nggak masuk akal itu. Nah itu salah satu investigasi besar yang bakalan
dihadapi nggak beda Netanyahu dengan ini. perang. Ya, pokoknya sekarang dipakai sama Netanyahu kesempatan ini. Satu, dia sendiri secara politik aman sementara. Ya, Dan kedua, kesempatan buat ngobrak-ngabrik Gaza kan. mungkin ya. Coba Iya kan? kita Pokoknya compare. makanya rakyat Pak pun Paul. nggak bisa menuduh apa-apa lagi, nggak bisa mempersalahkan. Tidak ada rakyat mempersalahkan kenapa kecolongan, nggak ada. Sebab kemarin pertanyaan itu akhirnya dijawab dengan ya pokoknya sekarang kita punya musuh adalah Gaza. Jangan tanya kenapa kecolongan. Dan kita tahunya nanti 20 tahun lagi katanya begitu. Pak Berarti Paul, nggak saya mati-mati tanya, perang saya ya. tanya balik sama Pak Yus, sama Pak Andi. Bagaimana kasus peristiwa Yom Kippur? Sama juga. Kenapa? Makanya itu. Iya. Kalau Yom itu Kippur itu kan kejadiannya karena itu Apa? tadi kan kalau di Angel itu kan karena false alarm kan, memang sama si Ismailnya itu kan dibikin false alarm supaya maunya kan supaya damai. Jadi dibikin perang yang tidak terduga, tapi perang yang mau nggak mau kudu damai kedua belah pihak, ya kan? Apa namanya, The Wolf and the Shepherd itu kan? Dari ceritanya The Wolf and the Shepherd itu kan, ada serigala 3 kali kan? Terakhirnya bener-bener diserang sama si siapa? Anwar Sadat. Israel nggak siap, walaupun menang Israel, tetapi akhirnya kan harus tercipta perdamaian supaya kedua belah pihak jangan sampai terjadi kerugian yang lebih banyak lagi. Kan seperti itu. Jadi memang Yom Kippur itu adalah false alarmnya dari The Angel-nya ini kan, dari si siapa itu? Dari si spy-nya kan, dari apa namanya? Cupu apa? Dari spy-nya si Mossad. Intinya begitu. Mossad. Iya. Malah ada juga Pak Yus, ada cerita juga ini ya Pak Andi. Ada cerita juga. Ini Hamas sebenarnya udah apa toh? Maunya jalan duluan ya. Sebenarnya mereka mau ada peperangan sinkron ya, dari bawah Iran segala rupa, dari atas Hezbollah, Lebanon, dari kiri juga, dan Hamas juga. Makanya Hamas itu senjata-senjatanya lengkap sekali, banyak sekali. Tapi si Hamas itu nggak bisa tahan nafsu, dia serang duluan. Coba mereka serangnya sinkron ya. Kalau mereka serang sinkron, mungkin Israel kelabakan deh. Bisa berat sekali dari mana-mana dia diserang. Dan dengan beribuan rudal ya. Kalau kita kirim beberapa ratus rudal itu, Iron Dome-nya mati. Bingung, kebanyakan. Iya dong. Itu kalau kita ngerti bagaimana Iron Dome itu kerjanya, kita bisa ngerti itu. Kirim aja sebanyak mungkin. Bingung. Itu kan rencana awal Pak Yus. Jadi Hamas dari selatan, Hezbollah dari Iran selatan, nyerang bareng Iran, Hezbollah utara, Yemen dari Red Sea. Itu kan rencananya begitu. Tapi kan everything broke apart gara-gara mungkin ya itu yang you bilang, Hamas nggak mau nunggu. Nah, ke satu. Kedua, begitu dia nyerang masuk, dia ngelihat 2 kapal induk Amerika udah di sono, mereka mau takut. Waktu itu belum kan Pak Andi? Belum. Iya, setelah baru belakangan dikirimkan karena Houthi itu yang gila-gila itu ikut-ikut. Nggak, maksudnya gini, kalau kita mau nangkep ular, itu kita potong kepalanya kan. Kita udah tahu si Haniyeh ini ada di mana. Kenapa kok nggak mau dihantam Haniyeh? Nanti dulu dong, kalau Haniyeh selesai ya operasi di Gaza selesai. Makanya itu nggak selesai. Oh iya kepalanya, Iya ya. Benar juga ya. Selesai operasinya ya. Kalau si kepalanya udah. Kalau sudah bersih, semua udah rata, semua. Jadi seluruh Gaza itu nanti akan ditanam microchip, akan ditanam semua radar kan, sehingga apapun di situ, kamu kentut aja bisa didengar tuh di Israel itu. Pajak sekalian. Ya kalau kentut aja itu bisa kedengeran tuh di Israel itu. Iya kan, sampai mau kan dipasangin semuanya, lalu dibangun lagi di atas. Kalau udah dibangun, jadi di mapping dulu semua, dibangun, yang dibangun pun dengan kayak Cina bangun Afrika itu kan. Afrika Barat kan dibangun sama Cina. Setiap kali meeting di Afrika, pokoknya Cina sana lagi meeting, Cina lagi nguping pokoknya kan. Dan memang tujuannya begitu. Makanya harus rata tanah. Makanya Gaza itu benar-benar harus rata tanah supaya dibangun semua dari nol lagi. Dari rata begitu. Mereka ini orang Islam ini kok nggak pernah punya pikiran ya. Memang nggak ada otaknya Pak. Bukannya nggak punya pikiran, memang nggak ada otaknya Pak. Nggak ada otaknya. Kan mereka mestinya kan mikir, mumpung gue ini dapat duit. Gue bikinlah penyulingan air supaya ada air minum. Tenaga listrik
tak bangun ini Gaza Nah, sedemikian rupa. Itu orang Jadi- normal, jadi- Pak Andi. Ini bukan normal. Jadi surga dunia. Mumpung dapat duit kan waktu itu. Ya kan untuknya ada. Otaknya cuma satu, Pak, bunuh orang Yahudi, Pak. Nah, Iya, betul. Mereka tidak memikirkan, mereka kan dibangun nih sama si PBB kan, dibangunkan aliran air, dibangunkan yang buat penyulingan air, semua dibangun semua, generator listrik, juga dapat. internet, semua dibangun semuanya. Lalu otaknya Hamas cuma satu, itu semua dironjotin semua, dipasang, dibikinlah roket. Terus jadinya pada bocor, jadi airnya kan pada bocor kan, pada berhamburan kemana-mana kan, karena kan Enggak, Pak. pipa-pipanya diambilin sama si Pipa Hamas air ini, buat itu, buat buat bikin roket. roket, pipa airnya. Otaknya begitu Pak, memang Pak. Jadi otaknya dibangun. Mereka terima uang 27 berapa? Tadi 700 miliar ya, 707 miliar Bapak tadi. Berapa tadi? Nih, mereka terima uang 700 miliar tiap tahun, bayangin. Duitnya kemana? 700 miliar dolar tiap tahun. Mereka terima duit ini, lalu duitnya dipakai buat bikin roket, bukannya buat kasih. Coba kalau Indonesia terima 700 miliar tiap tahun dari PBB, ya sama saja, tambah edan Indonesia. Ya kalau di Indonesia Pak Paul, tujuannya supaya ini 9 naga ini bisa disunat semua. Tujuan mereka. Otaknya memang cuma satu, Pak. Memang otaknya mereka udah busuk lah. Nggak tahu deh. Jadi memang nggak ada cara lain adalah bagaimana ya supaya orang-orang Islam ini jangan, ya Anda hanya bisa diakonia kasih makan. Karena kalau mereka nggak lapar, mereka nggak bodoh, mereka mikir. Jadi kalau orang Islam mau menipu mereka udah pinter, perutnya kenyang. Kalau perutnya lapar, mereka goblok. Makanya diakonia itu penting, saudara ya. Diakonia penting. Kekristenan tumbuh itu saudara di seluruh dunia bukan karena perang loh. Kekristenan bertumbuh bukan karena perang, kekristenan di seluruh dunia bertumbuh bukan karena politik, bukan karena terus jadi agama negara, enggak loh saudara. Kekristenan di dunia bertumbuh karena diakonia loh, karena ngasih makan. Bukan ngasih uang ya, ngasih makan. Kalau Islam bertumbuh karena apa? Karena Islam bertumbuh karena penjajahan, karena Islam itu menjajah kemana-mana. Lalu nuduh orang lainnya menjajah, padahal mereka sendiri yang penjajah. Turki, Maroko, Afrika Utara, Afrika Barat itu kan semua dijajah sama Islam kan. Yaman, Syria, Mesopotamia itu dijajah sama Islam. Iya kan? Islam itu bertumbuh itu karena penjajahan dan Iya, karena Pak, Jawa, si Sumatera. Jadi Pak Paul, Turki genosida Armenia, gila, sadis tuh, ya, 2 juta orang. iya, genosida. Gila, Tapi sadis. kalau Kristen Jadi- bertumbuh karena diakonia. Makanya saya teriak-teriak terus diakonia. Oh itu kita nggak main-main ya. Serius ya saudara jadi ya. Pak Paul, Hmm. Pak Paul, pertanyaannya ini gini. Apakah mending kita ngasih mereka ikan untuk makan atau ngasih pancing supaya dia bisa cari ikan? Nah itu yang sudah saya bilang kemarin. Filosofi Cina yang salah adalah orang Cina bilang apa? Jangan kasih ikan, kasih kail. Tetapi orang Cina kakak beradik pasti bertengkar. Kenapa? Karena ngasih kail. Lalu si adiknya lapar disuruh mancing. Maka paling gampang apa? Mancing sehari belum tentu dapat. Maka kailnya dijual ke pasar, dibelikan ikan. Lalu besok ditanya, kamu hari ini nggak mancing? Enggak. Kenapa? Kailnya saya jual ke pasar. Loh itu kan punya saya. Nah ini bertengkarlah mereka. Itu kan yang terjadi kan? Itu kan prinsipalnya ya, kalau di Amerika itu Republican Pak Paul melawan Demokrat. Demokrat itu bilang kamu usah kerja, kamu gak kasih duit anak-anak lu tak tunjang. Tapi Republikan bilang enggak gua kasih lu pancing supaya lu bisa kerja cari duit. Ya tapi kalau kerja cari duit, nyatanya kerjanya terus mereka korup, mereka lapar pagi-pagi lapar ya. Terus mereka pegang uang bensin dari bosnya. Daripada beli bensin, mendingan mereka makan dulu nggak? Apalagi mereka punya utang juga kan? Dikasih duit buat beli bensin, buat bayar utang dulu. Bagus buat bayar utang, buat beli narkoba dulu. Itu namanya Oke, ngasih Pak Andi, kail. kalau masalah kail dan ikan mungkin cocok di negara yang maju kali ya. Tapi kalau ngasih ikan itu di negara-negara ketiga. Enggak, ya, di Pak, negara maju juga nggak begitu, Pak Ben. Di Belanda, kamu dikasih makan. Setelah itu, kamu boleh nggak kerja. Tapi kamu, ya udah, cuma hidup dari outcaring, namanya outcaring ya. Kamu cuma hidup dengan 300 euro sebulan, 400 lah ya. Ya sudah, nanti orang lain pada pakai baju baru, pakai anjang sana, anjang sini, ya kamu hidup dengan itu.
ya kamu jadi kayak orang miskin di Belanda. Makanya orang-orang Belanda yang terima cuma dari outcarrying, mereka pada pindah ke Bali. Mereka terima tunjangan Belanda tapi tinggalnya di Bali. 400 euro itu kan kurang lebih, mereka terima kurang lebih 7 juta kan di Bali kan. Benar nggak? Nah makanya orang-orang Belanda suka tinggal di Bali, orang-orang Eropa ini. Tetapi orang Eropa dikasih tahu kalau kamu kita kasih kamu makan, kamu boleh pergi ke Voedselbank, kamu boleh ambil makanan gratis semua di sana. Kamu boleh makan tiap hari. Nggak kerja, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak bisa punya ini, nggak bisa punya itu. Mau beli mobil, nanti dulu mau beli TV, ditanyain. Wah, makanya saya nggak mau hidup dari outcarrying, saya kerja. Supaya mau beli ini ditanya, mau beli itu tanya, pusing juga Pak Yus kemarin ngajar dari saya. Nanti kamu nih tanya, waduh nggak mau dah Pak Yus, mendingan saya kerja aja lah Pak Yus. Ditanya ini. Enggak, kecuali kalau kurang saweran, kan harus. Kalau kurang sawer, iya. Kalau Anda nggak nyawer ya terpaksa saya hidup dari outcarrying. Makanya nyawer dong yang banyak. Oh saudara sebentar, ini saudara tolong, kita mau cetak bukunya Pak Toping yang kedua, saudara ya. Tolong transfer ke Damaris kodenya 55, saudara ya. Kode 55 untuk cetak buku Pancasila yang kedua ya, saudara ya. Kita lagi deadline kita pokoknya 20 Mei harus sudah launching sehingga April pertengahan diusahakan sudah selesai cetak. Ya, ini Pak Toping sudah selesai bukunya, cuma tinggal masuk ke editor dan cetak ya, saudara ya. Kenapa? Bukunya sudah selesai dikerjain dari tahun kemarin ya, dari akhir tahun kemarin Pak Toping bilang sudah selesai, tinggal diedit. Kita harus bayar tukang editornya dan kemudian kita cetak sampai pertengahan April. 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional kita akan launching buku ini, apapun kondisi Indonesia saat itu. Saudara, kita dukung penerbitan buku ini, transfer ke Damaris Pancasila, ke Yayasan Damaris, tapi kodenya 55 ya saudara ya. Oke, lanjut lagi Pak Andi. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.